huruf D misalnya, huruf D seperti ini ya. Nanti kita bisa improve apa, jadi kita matiin dulu aja, nanti lubang yang di sini nih nanti kita improve di -1 nya. Jadi ini stylenya modern, kayak gitu. Oke, terus biasanya kan nyari idenya itu, kalau aku ini udah jadi D kan, aku duplicate dulu biar prosesnya nanti kalau kita hapus atau apa biar nggak masalah. Udah gitu baru deh kita ambil di sini, ini ada space untuk kita improvisasi ya. Misalnya di sini apa ya, kelihatan nggak nih gambarnya? Kalau nggak kita zoom, kita improvisasi, katakanlah ini kampak. Gitu kan. Terus karena ini setahu aku kalau di desain itu, di desain logo terutama ya, itu jangan terlalu banyak punya influence, karena jatuhnya ngekor ntar. Udah gitu ini pengalaman pribadi ya, itu aku pernah di band ya, gara-gara dituduh plagiat, padahal nggak sengaja plagiat gitu kan, konsepnya sama dan hampir ya mirip gitulah. Tapi pas waktu aku telusuri, gara-garanya karena terlalu banyak lihat Pinterest gitu-gitu tuh, jadi ke save gitu di apa tuh namanya, di memori bawah sadarnya itu. Nah ini kan konsepnya udah jelas nih, D ya kan, ini D plus kampak. Nah ini kan sebenarnya maskulin ya, ini tuh terkesan maskulin ya, bisa dipakai kalau misalnya butuh desain yang bertemakan maskulinitas dan icon yang menghubungkan antara D dengan, mungkin ini kan temanya bisa apa namanya nih, yang berkaitan dengan Viking misalnya. Sebenarnya ini bisa diimprove lagi, tapi ini sih kurasa udah lumayan mewakili, udah bisa lah disebut sebagai logo. Coba kita improve deh, kita improve begini, tapi kampaknya jadi bengkok. Nanti kita improve lagi kampaknya supaya nggak bengkok. Nah kan kayak gini misal, itu kan lebih artistik ya. Ntar ini akan cepet-cepetin aja. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini kurang gede ya, kampaknya kurang, tapi udah mewakili sih, ada bentuk kampak. Nah ini masih
sebelum mengarah ke sana gitu. Nah kan kita harus sering bolak-balik ke antara model hapus dan model ini ya, model gambar. Pelan-pelan ya. Ya. Perlu latihan juga sih kalau untuk ngendaliin pentapnya ini, sering-sering dilatih. Misalnya begini, nah ini lebih nggak rancu antara D dan N. Kalau yang tadi yang ini agak rancu di situ, jadi kayak sini nih bagian bawahnya ini nih agak rancu. Kita hapus dulu ya, hapus dulu ini juga. Oke, nah ini pilihannya sih tergantung ya, tergantung yang mana yang mungkin mewakili, tapi seenggak-enggaknya udah ada opsi. Kalau di desain terutama logo, satu opsi itu harus ada impact gitu di walaupun kecil gitu, misalnya kayak font yang semulanya agak miring sedikit, memang begitu sih kalau beda sama mungkin kalau kayak poster atau ini mungkin lebih masif lagi ya, perubahannya baru kelihatan. Tapi kalau di logo, karena orang tuh fokus banget di ikonnya, jadi diusahain perubahan sekecil apapun tuh ada reason gitu dan berefek, kitanya sendiri bisa memastikan. Jadi kalau pas waktu presentasi gitu kita bisa meyakinkan klien. Nah ini ada dua versi nih, versi 1 dan versi 2. Kalau versi yang tegak begini memang ada rancunya tadi, pertama bisa dideteksi sebagai N ya kan, bisa kayak N gitu, kecuali memang niatnya mau N ya. Tapi karena ini formatnya dari awal kita buat D, jadi sebisa mungkin ya nggak berubah, dia tetap D gitu kan. Terus yang kedua ini kekurangannya lagi, dia karena bentuknya tegak itu agak rancu dilihat sebagai bendera gitu, jadi bukan kampak ya. Terus kalau untuk yang desain yang kedua ini kelihatannya dia memang tiduran ya, si kampaknya ini, tapi efeknya lebih kayak ada punya, kan ini udah jatuh gitu ya, ininya kampaknya tuh udah eksekusi gitu ya. Jadi lebih punya power satunya. Dua, dia kayaknya udah nggak rancu sama bendera ya kan tuh. Terus yang lebih bagusnya lagi, D nya ini udah pastilah nggak rancu sama N ya. Mungkin ada yang masih bilang N kali, tapi kayaknya enggak deh. Ini D nya lebih nyata gitu, lebih bisa dipertanggungjawabkan D nya ini, karena kan bentuknya ya straight gitu, kayak nggak aneh-aneh, neko-neko, nggak ada imbuhan apa-apa gitu. Nah kalau bagusnya di dia nih masih bisa diimprove untuk menjadi helm nih. Yang pertama ini bisa jadi helm Viking gitu kan ya, Spartan gitu loh di
atas. Kalau di bawah mungkin too much, karena aku rasa ini udah bagus sih, udah bagus, udah bisa di eksekusi. Ya, nanti kita eksekusi di Adobe Illustrator sampai jadi vektor, sampai kita mungkin hurufnya kasih ke coloringnya atau apa, kita bikin mockupnya, kita kasih mockup jadinya gimana kalau udah dipakai kayak gitu. Terima kasih.